Saya hamil besar aja saya masih kerja. Pulang kerja dari pagi sampai malam dengan keadaan perut besar. Tapi dia nggak pernah tanya kabar saya. Dia nggak pernah tanya kondisi saya. Bahkan bayi yang ada dalam kandungan saya pun. Selebtubers, fakta baru terungkap dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan aktor Andres Adelio dan wanita yang bernama Priscilda Prilea alias Icel. Saat ditemui media belum lama ini, Icel mengaku sempat diminta menggugurkan kandungan oleh Andres setelah diketahui hamil. Ia juga mengungkap alasan tekanan psikis serius akibat ancaman penyebaran video intim yang direkam tanpa sepengetahuannya. Menurutnya, peristiwa itu terjadi dalam rentan waktu September 2024 hingga Mei 2025. Adapun perkenalan Andres dan Icel disebut berawal dari media sosial TikTok. Inisial AA tersebut. Cuman di sini dia mengatakan di dalam chatnya, aku belum mau punya anak dan belum siap nikah, jangan egois. Ini laki-laki apa bukan sih? Itu loh. Dia bilang setelah dia menggauli klien kami dan sudah kita lihat bersama bagaimana kondisi perutnya, dia malah bilang apa? Aku belum mau punya anak dan belum siap nikah, jangan egois. Dari awal sampai saat ini sendiri, dan dia meninggalkan saya begitu saja. Coba apa sampaikan aja. Mungkin perkenalannya dengan AA sendiri sejak dari kapan, seperti apa? Awal mula kenal itu dari sosial media, dari TikTok pada bulan Mei Tahun 2024. Lalu pertama kali ketemu itu di bulan September. Dan memang ada proses pacaran atau seperti apa sih setelah kenalan itu sendiri? Saya pribadi menjalin hubungan dengan Andres selayaknya orang pacaran. Berarti mungkin pacaran berapa lama ya kak sampai akhirnya kakak ada info? Kurang lebih kalau dihitung sampai saat ini hampir 1 tahun. Berarti sekarang masih ada komunikasi dengan Andres? Iya. Saya sudah tidak ada komunikasi dengan Andres karena dari awal saya tahu saya hamil, saya meminta pertanggungjawaban dia sebagai seorang suami dan seorang ayah dari anak yang saya kandung. Tapi dia hanya mengulur-ngulur dan tidak ada itikat baik. Makanya saya memberhentikan komunikasi untuk kesehatan mental saya dan bayi saya. Menurut kuasa hukumnya, Icel terpaksa melakukan hubungan suami istri dengan terlapor karena diancam akan disebarkan video asusila tersebut. Situasi tersebut akhirnya berujung pada kehamilan korban yang kini memasuki usia 8 bulan. Terlapor juga sempat membuat surat pernyataan yang berisi janji akan menikahi korban. Namun sampai saat ini terlapor justru lepas dari tanggung jawab. Bahkan keluarga Icel juga ditolak saat datang ke rumah terlapor. Sembari berlinang air mata, Icel pun menceritakan perjuangan yang tidak mudah selama kehamilan. Dia memang menjanjikan saya dari sebelum dia meminta saya untuk melakukan hubungan. Dia meminta saya berhubungan Dengan bujuk rayu, dengan janji-janji, sehingga akhirnya saya terbujuk dan sampai akhirnya saya diketahui hamil ini. Dan orang tua saya tahu, dia memberikan surat pernyataan bahwa dia akan menikahi saya dan bertanggung jawab atas bayi yang saya kandung. Kapan mungkin rencananya kak harusnya menikah? Menurut beliau? Tidak ada. Di sini, dia di surat pernyataan ini Dipegang aja begitu, tangan boleh. tertulis dia akan menikahi saya 21 hari setelah tanggal 24 Juni 2025. Tapi sampai saat ini dia lepas tanggung jawab.
24 Juni itu pertemuan saat kakak menginformasikan bahwa kakak hamil. Enggak, saya ke rumah dia mengetahui saya hamil itu di tanggal 9 Juni. Saya memberitahu dia kalau saya hamil di 9 Juni. Apa respon keluarganya Andres kak? Bertemu juga pada saat itu? Enggak. Sampai saat ini saya selalu meminta pertanggungjawaban dia untuk mempertemukan saya dengan keluarganya, tapi dia nggak pernah mau mempertemukan saya. Bahkan keluarga saya pun ditolak untuk datang ke rumah. Saya besar aja, saya masih kerja. Pulang kerja dari pagi sampai malam dengan keadaan perut besar, tapi dia nggak pernah tanya kabar saya, dia nggak pernah tanya kondisi saya, bahkan bayi yang ada dalam kandungan saya pun. Sementara itu, Andres Adelio membantah jika disebut lari dari tanggung jawab. Ia merasa terkejut, persoalan pribadinya menjadi viral dan terungkap ke publik. Padahal sudah ada kesepakatan sebelumnya. Ia juga siap membeberkan bukti terkait itikat baiknya tersebut. Namun pihak Andres juga menilai tuntutan Icel di luar batas kewajaran. Pasalnya, selain meminta pertanggungjawaban, pihak Icel juga menyinggung hak warisan padahal sang anak belum lahir. Mungkin yang belum dijelaskan dari pihak dia sebenarnya sudah ada. Makanya yang membuat aku bingung, yang membuat aku kaget, aku dibilang tidak ada itikat baik, tidak ada pertanggungjawaban. Padahal aku sudah ada bertemu sama keluarga, aku juga sudah ngobrol ya, maksudnya aku dengan kuasa hukum dan perwakilan keluarga, dia pun dengan keluarganya sudah. Pokoknya aku tegaskan dari awal, aku selalu mencoba mengupayakan semuanya sebaik mungkin. Makanya aku dibilang gak bertanggung jawab, aku agak terkejut. Cuman gak apa-apa, itu hak semua orang untuk bicara. Intinya etikat baik sudah kita lakukan. Dan untuk teman-teman nanti yang tadi aku bilang, mungkin Bang Ramzi juga udah mau ngaturin, dalam waktu dekat adalah klarifikasi biar enak, nanti semuanya kita bisa tanya jawab. Artinya bukti-bukti untuk membantah itu semua lu sudah siapkan? Banyak. Sudah siap? Banyak. Ada berapa bukti sih? Jangan sekarang dong, itu kan peluru, nggak boleh sebut sekarang. Intinya ada, Okay. Cuman aku tegaskan di sini, mungkin kenapa sih teman-teman mungkin bingung kenapa sih Res lu nggak ada statement sejauh ini. Aku tuh lebih gini loh, ini kan permasalahan yang tidak seharusnya jadi konsumsi publik. Buat aku pribadi memalukan, dalam artian apa? Ini aib loh. Masa bukannya kita selesai secara dewasa dan kekeluargaan, malah kita harus gembor-gembor. Kasihan aku konsumsi publik jadinya kayak anak di bawah umur, jadi harus mendengar berita kayak gini kan. Aku tahu perbuatanku salah ya, aku tidak pernah membenarkan apa yang sudah terjadi ini tidak bisa dibenarkan. Aku berharap tidak dicontoh, makanya aku nggak mau sebenarnya sampai harus jadi ramai, jadi drama, karena aku sudah ada itikat baik dan keluarga dan pengacaraku sudah ada itikat baik. Tolong sudah tidak diindahkan, tidak dianggap juga gitu loh. Sudah tidak diindahkan dalam artian sudah tidak diterima, tapi sekarang dibuat narasi, itu kan tidak baik.